Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang baik di mana saja sedang menyimak siaran kami. Alhamdulillah hari ini di tengah kami melakukan sebuah aktivitas silaturahim dan juga safari dakwah di Kota Subang. Alhamdulillah saat ini saya bersilaturahim ke tempat sahabat kami, dan sahabat kami ini luar biasa yang patut kita acungi jempol. Kenapa? Ini adalah sebuah inspirasi dan motivasi bagi kita semua agar kita jangan pernah menyerah dengan hidup. Karena ada sebuah pengalaman hidup yang begitu sangat luar biasa berharga yang Allah perlihatkan kepada kita. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah itu bukan saja tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, tapi juga bertebaran di alam semesta. Salah satunya adalah saat ini yang ada di hadapan saya, yang juga memberikan penguatan bagi keimanan saya dan kita semuanya. Kenapa? Ada sebuah pengalaman yang luar biasa yang terjadi pada sahabat kami, yaitu Bapak Haji Mansur. Sahabat itulah kita akan mencoba untuk mengulik tentang inspirasi dan motivasi bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum. Pak Haji, alhamdulillah hari ini saya disambut dan hari ini saya bersilaturahim setelah malam kita mengadakan kajian atas undangan Pak Haji. Alhamdulillah. Saya ingin bahwa pada kesempatan ini mungkin ada sesuatu nasihat yang bisa diberikan untuk saudara-saudara kita yang lain yang saat ini mungkin dalam kondisi yang galau, dalam kondisi yang saat ini sedang ragu terhadap kekuasaan Allah. Menurut Pak Haji gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci sukses ya, Ustaz ya. Salah satu kunci sukses yang saya pernah dijalani, tidurlah awal malam, bangunlah sepertiga malam. Itu kunci pertama dulu nih. Jadi harus tidur tuh awal malam sekitar kurang lebih jam 8 lah, maksimal jam 9 malam. Pokoknya aktivitas lihat-lihat yang HP apa tinggalkan semuanya, sebab kita akan menuju besok sepertiga malam itu. Mohon maaf sahabat-sahabatku, ini HP-nya beliau ini luar biasa. Mungkin orang lain menganggap ini handphone jadul. Ini yang dimiliki oleh Pak Haji. Ya. Lanjut Pak Haji. Jadi tidur awal malam, diusahakan bangun itu sepertiga malam, sekitar jam 3, jam setengah 4 itu harus bangun dan harus melaksanakan sholat tahajud itu. Yang biasa laksanakan saya itu 8 sama 3 itu apa? Witir. Jadi 11 rakaat. Karena Nabi melaksanakan sholat malam itu, sholat tahajud itu tidak lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dalilnya itu. Betul. Dari Siti Aisyah itu. Betul. Hadisnya itu. Jadi 2 dan 3. Itu 2-nya 4 kali, 3-nya witir. Nah, itu tahajud. Setelah itu kita zikir, istighfar minimal 70 kali atau 100 kali. Istighfar itu. Setelah tahajud itu ya istighfar. Nah, setelah itu ucapkan zikir-zikir yang lain, doa-doa secara yang ngerti sama kita aja berdoanya. Betul. Gitu. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, setelah itu kan ada adan waktu di subuh. Ya. Nah, kita sebelum adan kita diusahakan berangkatlah ke masjid. Subhanallah. Itu berangkat ke masjid. Jadi melaksanakan 1 sholat tahiyatul masjid, 2 syukurul wudu. Nah, setelah adan kita melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat semuanya. Setelah itu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah kita berzikir sampai waktunya isyraq.
yaitu jam 6:50. Setelah itu baru melaksanakan sholat isyraq hanya 2 rakaat. Gitu. Zikir lagi, berdoa lagi, tapi jangan lupa di situ sodako. Betul. Harus sodako itu usahakan. Betul. Jadi yang ketiga adalah sedekah ya. Ya, sedekah, sedekah ya. Itu harus itu diusahakan itu. Jangan apa? jangan Pelit ya. jangan bahil lah istilahnya. Setelah itu udah 6:30 kita boleh pulang atau sholat duha di situ boleh di masjid atau mau di rumah bagus, lebih bagus emang di rumah sholat duha. Itu baru di situ aktivitas olahraga, baru buka untuk apa? Untuk kegiatan Aktivitas keseharian. Ya gitu. Ya gitu dulu lah sementara untuk kunci sukses sementara ya gitu. Sahabat-sahabatku yang baik, sangat luar biasa. Pantas saja kalau kemudian Allah membuka rizki begitu sangat luas. Dan perlu sahabat-sahabatku ketahui bahwa Pak Haji Mansur itu 15 tahun yang lalu ya, Ada 20 tahun yang lalu ya tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Bahkan ketika menikah, ya saya dapat informasi dari beliau, itu banyak yang menghinakan dan meragukan. Beliau menceritakan langsung kepada saya. Makanya kenapa saya angkat ini menjadi inspirasi. Dan tadi tipsnya yang luar biasa yang tidak lepas daripada tuntunan Allah dan Rasulullah. Yaitu dengan sholat di awal malam, tidur di awal malam, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian bergegas berwudu, kemudian melakukan qiyamul lail sampai bahkan subuh sampai isyraq, sholat duha dilakukan dengan zikir yang luar biasa. Dan bahkan sahabat-sahabatku, ada sesuatu yang luar biasa juga amaliyah keseharian yang dilakukan oleh beliau. Apa itu? Pakaiannya nggak pernah lepas dari pakaian putih yang disunahkan oleh Rasulullah. Karena sebaik-baiknya pakaian putih. Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian putih. Buat Islam. Dan gini sahabat-sahabatku, kenapa saya bilang luar biasa? Orang kalau sudah pakaian begini, itu membawa dampak psikologis. Nggak mungkin orang pakai pakaian begini masuk ke diskotik. Jangankan diskotik, untuk godain cewek aja nggak mungkin, ngelirik aja nggak mungkin, malu. Karena itu kebawa menjadi baik. Makanya akhirnya gaulnya dengan orang-orang baik dan kenalnya dengan orang-orang baik. Dan itu yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tidak heran 20 tahun kemudian beliau ini yang tadinya from zero sekarang sudah menjadi luar biasa. Bahkan toko keramiknya sudah 6. Dan itu yang dipekerjakan adalah orang-orang yang memang duafa. Dan bahkan sahabat-sahabatku, malam tadi saya diundang untuk ngisi kajian yang memang ketika saya ini ke Subang pasti selalu mampir ke beliau, ya kan? Untuk apa? Untuk melakukan kajian. Dan saya memang juga satu frekuensi, saya senang dengan yang baik. Dan malam itu bukan saja kajian, jamaahnya sahabatku itu dikasih sedekah. Jadi bukan hanya sekara lisan menyampaikan itu menganjurkan sedekah, beliau sendiri yang melakukan. Dan ini bukti nyata real bahwa ini adalah salah satu tokonya yang dimiliki oleh beliau, yang dititipkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu persis orang yang amanah pasti akan diamanahi, dikasih yang namanya tanggung jawab. Untuk apa? Menyebarkan harta di jalan yang baik. Karenanya sahabat-sahabatku, jadilah orang baik, jadilah orang yang dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah pun dekat dengan kita. Rizki tidak akan pernah tertukar walaupun di tengah kondisi yang sulit. Saya mau tanya juga Pak Haji, di tengah kondisi sulit seperti corona kayak begini, ini berdampak nggak bagi Pak Haji? Bagi saya mah nggak berdampak, biasa-biasa aja. Ini hebatnya. Gitu. Masalahnya apa? Kan kalau rezeki itu udah ditakar, Betul. udah diatur, gitu. Itu jangan takut kekurangan rezeki lah. Yang penting kita bisa mau melangkah. Kan kewajiban hidup orang Islam tuh melangkahnya wajibnya. Betul. Hasil mah Allah yang tentu. ya nggak wajib. Betul. Mysterious problem hidup itu. Betul. Terus ada ini Ustadz, ada cerita. Saya pernah mimpi dari dulu ya. Sebelum nikah dulu. Mengapa saya sering berbuat sering sedekah gitu ya? Bukan ngomongin diri. Betul. Ini ada cerita ini.
Saya dulu saat ini pernah mimpi sebelum nikah itu, mimpi orang meninggal aja. Jadi digotong, bacain sama yang mengantar la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai kuburan. Kita itu udah mati, tapi kita tuh nggak bisa gerak, diem aja, jangan denger, nggak bisa gerak aja, diem sampai ke liang lahat, langsung ditutup sama papan ya. Udah berasa itu papan, setelah udah tutup, udah sama tanah, ditumbuk sama tanah, udah semuanya. Udah 7 langkah, malaikat datang. Bukan malaikat, saya nggak tahu. Pokoknya betul. yang pakaian hitam satu, Betul. yang pakaian putih satu, tingginya sekitar 3 meter, nyamperin saya. Saya dibangunin, ditarik tangan kiri sama yang baju hitam, tangan kanan sama baju merah. Mimpi saya tuh udah ceritanya. Saya mau ditarik, dilemparin ke api neraka, api yang besar sekali. Dia tingginya kurang lebih ada 200 meter. Masya Allah. Api itu besar aja neraka. Saya tuh mau disanain. Itu mimpi saya nggak mau. Ini ada apa nih? Siapa ini? Siapa? Saya malaikat. Malaikat yang hitam apa namanya? Malaikat munkar. Nah, yang putih. Malaikat nakir. Nah, itu yang datang. Ini siapa? Malaikat. Mana Allah, kata saya tuh gitu. Ustaz. Saya mau dijerumusin ke sana. Kan tahu, kamu udah tahu. Saya ingin hidup lagi ke dunia, kata saya tuh. Malaikat itu. Saya berontak waktu itu teh. Berontak. Saya ingin ke dunia lagi. Kan kamu tahu Allah tidak akan menghidupkan lagi maupun sedetik, mengundurkan atau memajukan. Tapi saya ingin ketemu dulu Allah gitu. Mana Allah? Nggak bisa, kamu harus ke neraka ke sana. Di neraka itu ada kawat ke situ. Betul. Ustaz, itu jauh ke sana tuh. Mungkin Siratal Mustaqim. Nah, kata saya tuh, oh ini jalan Siratal Mustaqim teh, kawat ini kawat. Wah, pasti orang tuh pada ngelewat gitu pasti jatuh. Pasti ke neraka, pasti itu. Nah, saya tuh nggak mau, berontak tuh waktu dalam mimpi nih. Betul. Mana Allah, malaikat? Nggak ada. Mau apa kamu? Tidak. Mau apa? Saya mau memohon ke Allah, meminta permohonan, pengen dikedunyain lagi. Kalau gitu, dilepasin ini. Udah dilepasin, Allah tuh ada, Allah Akbar di atas. Dia bersuara, Ustaz. Di situ bersuara, mau apa kamu? Ya Allah, berdoa. Saya ingin kedunyain lagi. Mau ngapain kamu ke dunia? Kan udah tahu umur kamu nggak bakal ditambah lagi, mau dikurang lagi, nggak bisa. Kata Allah teh, kamu mau apa datang ke dunia lagi? Gitu mau tanya. Saya banyak dosa, Allah. Saya ingin berbuat sebanyak-banyaknya sebelum meninggal. Gitu. Ingin amal lihat tuh sebanyak-banyaknya sebelum meninggal. Benar itu omongan kamu? Insya Allah. Benar, awas ya. Langsung saya dibangunin di situ subuh teh. Itu cerita saya. Demi Allah, ini cerita benar-benar mimpi saya gitu sebelum nikah. Nah, setelah itu udah ya. Setelah itu saya 2008 kan ke Mekah. Betul. Nah, tulisan Allah di Allah Akbar di dalam mimpi itu, Allah Akbar teh ada di waktu di Arafah. Kok sama dengan mimpi saya, kata saya. Gimana ini ya? Sedangkan waktu mimpi teh sebelum kawin, kan kawin saya tahun 2000 ya. Betul. Itu ya. Nah, sebelum mimpi teh sebelum tahun 2000. Nah, 2008 ketemu itu sama tulisan Allah Akbar di Arafah itu. Waktu saya diam di Arafah, berdoa itu di situ. Ada Allah Akbar kayak mimpi saya yang dulu gitu. Nah, keajibnya gitu, saya tuh heran. Terus ada dalil lagi kan bahwa akhiratnya seperti di Arafah. Oh, ini. Jadi mimpi saya sama kenyataan waktu di Arafah itu sama itu. Herannya itu misterius itu tuh. Saya tuh heran tuh itu. Ini benar-benar mimpi yang benar yang saya pernah saya pernah alami. Makanya saya kenapa sekarang sering berbuat kebaikan ke orang, menolong orang karena Allah.
Gitu, bukan karena yang pengen dipuji, Betul, bukan. betul. Tujuan saya tetap namanya mardotilah. Betul. Gitu, karena Allah, bukan yang lain-lain gitu. Insya Allah. Gitu maksudnya saya. Makanya toko saya semuanya nggak namanya mardotilah. Gitu. Maka judul di sini juga toko saya Back to Basic, sumber granit keramik mardotilah gitu. Sahabat-sahabatku, mimpi tadi menjadi sebuah inspirasi. Dan memang betul saja apa yang dijanjikan dalam mimpi oleh Pak Haji Mansur ini diwujudkan. Bahkan beliau ini sebelum itu membangun toko keramik berkembang menjadi 6, itu dia bangun masjid. Masjidnya saya sudah datangi dan cukup bagus. Sekarang itu masyarakat yang mengelola diisi dengan taklim dan kajian. Karenanya sahabat-sahabatku, jangan pernah ragu. Sesuai dengan namanya mardotillah. Apa itu? Mengharap ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita lakukan? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah rela dengan apa yang kita lakukan, dan kemudian kita pun senang dengan apa yang kita lakukan. Maka Allah akan mencurahkan kenikmatan kepada kita. Pak Haji Mansur, terima kasih. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah, dan mudah-mudahan amaliyah yang dilakukan oleh Pak Haji menjadi amaliyah yang terbaik, dan mudah-mudahan kita pun bisa dipertemukan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat.